Jadi ya udah akhirnya berusaha menjadi orang yang baik dan orang yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Akhirnya berusaha menjadi orang yang baik dan benar. Kalau buat mama itu sebenarnya buat tiga-tiganya itu lagunya Ekstrim tuh udah mewakili more than words. Ana uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Gitu. Kan karena Allah. Kayak gitu kan. Nah, karena Allah jadi ya udah aku mencintai. Tetap Allahnya nomor satu. Akhirnya maaf ya Kak udah ngerepotin. Enggak. Nggak apa-apa kan? Enggak ngerasa direpotin. Oh ya siap. Udah Boy silakan lanjut. Itu kan dijawab, tinggal dijawab tadi. Kenapa di saat kamu lagi, ya istilahnya ya, lagi di atas, terus kamu memutuskan Oke. Gini. Kenapa aku memilih menikah untuk di umur 25 ini? Karena kembali lagi masalah karir aku sampai hari ini rezeki aku bukan aku yang ngatur. beruntungnya. Maksudnya bukan aku mau begini gitu. Hitungannya gini. Bahkan jangankan besok 5 menit atau 1 menit kemudian pun kita masih belum tahu apa yang akan terjadi. Jadi menurut aku ada yang bilang, wah nanti kalau udah nikah turun atau nyari rezekinya susah atau gimana gitu kan. Tapi kalau menurut aku sih semuanya udah ada yang ngatur gitu. Jadi lillahi ta'ala aja jalanin, toh juga menikah itu kan ibadah gitu. Hal-hal yang baik sunahnya Rasul. Jadi ya bismillah gitu. Insya Allah aku percayanya bahwa kalau misalnya kita udah menikah malah rezekinya makin terbuka lagi. Aku percayanya bahwa kalau misalnya kita udah menikah malah rezekinya makin terbuka lagi. Allahu Akbar. Tuh kan nggak tahu kan guys, ternyata beliau ini imut-imut tapi dalam. Berbicara deep sekali, ya luar biasa. Ya kan? Jadi terharu Kak. Keren. Soalnya jarang kan hari gini gitu kan punya pemandangan yang seperti itu Dimensi kayak gitu. di umur yang saat ini masih 25 kan? Tahun ini 26. Iya kan? Tahun ini 25 artinya masih Masih di ambang laki-laki tuh masih pengen main, masih pengen gaul, masih pengen banyak masih pengen kan? jalan-jalan kemana-mana. Maksudnya nyindir aku? Bisa jadi. Wow, keren loh Kak. Masa sih? Iya beneran. Maksudnya it's like apa ya? Jarang ketemu kakak yang kayak gitu. Masa di Zoom kakak tadi kayak udah bilang jarang banget. Kakak, Nyari. kakak tuh support sistemnya siapa sih yang kayak misalnya kakak lagi down banget dan butuh seseorang, itu siapa? Sekarang orang jadi punya bahasa support system. Kalau menurut aku sih support system itu kita lihat ke diri kita dulu gitu. Dalam artian gini, kita down dan butuh support system gitu. Emang kita sedang apa? Kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi, ketika kita merasa down itu adalah ketika kita kehilangan orang yang kita sayang atau bahkan benar-benar ya di titik terendah dalam hidup kita, kayak gitu. Sekarang kebanyakan orang ada loh yang kehidupannya yang jauh lebih sulit dibanding yang kita jalanin, tapi mereka masih bisa tersenyum dibanding kita gitu. Kita syukur alhamdulillah hari ini masih bisa makan, masih bisa ketawa gitu. Banyak orang yang cuma makan sehari sekali, bukan mereka diet, bukan, tapi memang mereka makan sehari sekali. Kemampuannya memang di situ. Siapa sih yang nggak mau hidup enak kayak gitu kan? Kalau untuk aku pribadi ya bicara masalah support system atau gimana, aku balikan lagi semuanya itu pasti
pertama yang di atas dulu, habis itu orang-orang terdekat yang aku sayang, kayak gitu. Karena manusia itu kok jadi kayak apa ya? Gak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya? Ini kan pengetahuan buat Iya yang sih, nonton. nggak apa-apa sih ya ini kan ini buat aku pribadi aja sih Tan. Iya. Maksudnya pola berpikir aku gitu. Karena manusia itu tidak akan melewati satu tahapan atau cobaan tanpa dikasih sama Allah gitu. Dan Allah pun tidak akan memberi cobaan kepada umatnya kalau umatnya tidak bisa melewatinya. Karena Allah yang maha mengetahui gitu kan. Allah tahu, oh hambaku yang ini bisa melewati cobaan ini, mampu sebenarnya. Tergantung hambaku lagi, makanya namanya cobaan gitu. Kan dicoba gitu. Bisa nggak gitu. Kalau bisa, insya Allah derajatnya dinaikkan sama Allah kan gitu. Nah makanya kalau aku pribadi, aku kembalikan lagi ke Allah gitu. Ketika aku mendapat cobaan atau titik terendah, baru setelah itu ya kan banyak lah yang bilang minana sambil minallah gitu kan. Aku dari Allah dulu, habis vertikal baru horizontal. Karena setelah aku udah minta tolong, udah doa, udah apa sama sang pemilik dunia seisinya, bahkan sampai ke akhirat pun beliaulah yang punya gitu. Jadi aku memohon dulu sama Allah, baru tadi tuh yang horizontalnya keluarga, atau sekarang udah punya istri, jadi curhat sama istri kayak gitu. Wah, kakak keren banget, kakak beneran ya. Masa sih? Kakak cocok jadi, wah keren deh pokoknya. Apa? Jadi apa? Nggak tahu jadi apapun. Siapa? Keren loh kak. Jadi ustadz. Jadi kalau kayak kaca-kaca mata saya. Beneran deh, keren banget nih. Kakak, kata-kata apa yang bikin kakak, oh aku harus maju lagi nih, harus kuat lagi gitu. Banyak sih, banyak. Dulu tuh banyak. Dulu tuh ada kalimat yang gini dibilang kayak, mengalahlah sampai tidak ada yang mampu mengalahkanmu. Merendahlah sampai tidak ada yang mampu merendahkanmu. Kayak gitu. Terus abis itu banyak lah, ada coach ini. Akhirnya capek ya, bikin coach sendiri Bang. Iya. Apa tuh? Bikin coach sendiri Kalau ditanya moto hidup lu, visi misi lu apa kan? Terus aku cuma jawab gini, kalau gue itu berusaha menjadi orang yang baik dan benar. Bukan menjadi orang yang baik dan benar, bukan. Dalam masih tahapan berusaha. Karena ketika gue adalah orang yang baik dan benar, itu akan mendekati sempurna. Kesempurnaan cuma milik Allah. Gitu. Dan yang sesempurnanya manusia Nabi Muhammad gitu. Nggak akan gue bisa nyampe di tahap itu. Sadar diri. Jadi ya udah, akhirnya berusaha menjadi orang yang baik dan benar. Orang yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Akhirnya berusaha menjadi orang yang baik dan benar. Amin. Sangat dalam jadi. Coba apa lagi? Ada apa ya? Atau bikin ini lah, bikin satu kalimat buat ibu, buat istri, sama ibu mertua. Berat banget. Jangan dong. Berat banget. Coba tangan beliau nanti nonton. Oh my god. Pastilah nonton keluarga. Jangan nonton keluarga. Buat siapa dulu nih? Buat yang pertama pasti mama lah. Apa ya? Awalnya berawal dari satu perempuan dan sekarang ada 3 tambah 2 perempuan lagi, jadi 3 perempuan dalam hidup aku ya. Kalau buat mama itu sebenarnya buat 3-tiganya itu lagunya Extreme tuh udah mewakili more than words gitu. Kata-kata pun atau satu kalimat atau dari A sampai Z itu masih belum cukup. Masih belum cukup untuk mewakili mereka. Kayak gitu. Tapi satu kalimat itu sebenarnya cuma pengen bilang terima kasih. Mama termasuk pun semuanya. Karena apa ya? Kalau ibu tuh ada hal yang berat sih.
surganya di situ gimana dong? Bahasanya kan gitu. Masya Allah. Surganya di situ gimana? Dulu ya pas zaman aku seumur akuin gitu. Emosinya remaja itu kan nggak kekontrol kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebel sama mama tuh keluar atau apa, sebel keluar. Tapi sampai pada akhirnya kan manusia tuh nggak ada yang sempurna, gitu. Nggak ada yang sempurna. Mamaku pun nggak sempurna, aku pun nggak sempurna. Pasti akan ada cacatnya. Jadi ketika misalnya kayak bagi aku mama membuat kesalahan dan aku kesel, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam artian nggak bisa berbuat apa-apa, aku lebih memilih diam dibanding aku harus berkata atau apa atau jadi menyakitkan hati orang tua. Meskipun orang tua kita salah ya kalau bagi aku, meskipun ibu aku salah, ya udah kita terima. Sekarang bagi aku apapun yang dilakuin mama, apapun yang terjadi semua segala macam, mama adalah orang yang paling benar. Kenapa aku membenarkan mama? Karena ketika aku punya secuil atau sedikit perasaan yang tidak enak, itu akan pertama mengganggu, mengganjal, dan takutnya itu akan menjadi keluar akan menjadi dosa. Udah nggak usah deh. Udah diam, mungkin apa yang salah. Jadi bagi aku tuh memang ya perempuan tuh adalah segalanya. Perempuan itu adalah segalanya karena ya udah itu menjadi ibu, menjadi istri, menjadi mertua juga kayak gitu. Jadi ya mereka adalah segalanya buat aku. Jadi buat mama, buat istri, buat mertua terima kasih dan ya mereka adalah segalanya. More than words itu kembali lagi ke situ. Nggak bisa diungkapin sama kata-kata beneran. ya. Mereka tuh. Udah sampai spesies sendiri nih aku mau nangis ini. Kak bener makan banget Kak. Tapi memang apa ya? Mendescribe ibu tuh nggak ada habisnya Ya satu nggak ada habisnya. Terus juga yang aku alamin gini. Mungkin agak kembali sedikit gitu. Aku menikah bukan dalam artian tuh kayak wah Nafsu, cantik, baik atau ada nafsu atau apa kayak gitu. Dari pengalaman aku yang udah aku lewatin, aku merasa bersalah. Dalam artian merasa bersalah, gue terlalu mencintai manusia dibanding Tuhan gue. Kayak gitu. Akhirnya sebelum nikah nih, sebelum nikah, sebelum ketemu si wanita ini, istrimu. Dan itu juga ada kalimat dari sahabat aku yang sempat membuka pikiran aku soal itu. Ya lo terlalu, mungkin Allah marah kan sama lo. Kenapa Allah marah sama gue? Ya mungkin karena lo yang terlalu mencintai itu perempuan. Akhirnya lo melupakan Allah. Gue nggak melupakan Allah. Oke, lo nggak melupakan Allah kata dia. Tapi kadarnya, coba lo ingat lagi. Pasti ada hal dimana ketika lo lebih mendahului perempuan itu dibanding mendahului Allah. Ya gitu. Iya ya, gitu. Ya udah, akhirnya mendesain, oh udahlah, gue menikah untuk menyempurnakan hidup gue, gitu. Dalam artian itu, maksudnya menyempurnakan gini, menikah kan ibadah nih, gitu. Toh tujuannya juga pasti kan untuk Allah, kayak gitu. Ya udah, makanya ada kalimat itu, ana uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah, gitu. Kan karena Allah, kayak gitu kan. Nah, karena Allah, jadi ya udah aku mencintaimu. Tetap Allahnya nomor satu. Ya, makanya aku kayak, oke. Kenapa menikah ya akhirnya? Ya karena Allah. Gitu. Karena Allah. Big applause. Luar biasa loh anak muda 25 tahun yang mau ke 26 tahun bisa membicarakan kalau aku nggak salah ya. Tadi menyebutkan Allahnya banyak banget. Menyebutkan Rasulullahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga mudah-mudahan bukan mudah-mudahan lagi udah tahu tujuannya apa. Orang yang sudah tahu tujuan hidup, apalagi intinya adalah ke Allah, ke tauhid, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu juga tuh tante. Itu tuh tante. Kamu sempet kayak pasca nikah ya. Detik-detik sebelum nikah lah, detik sebelum nikah. Aku besok mau nikah ya. Aku nikah nih. Udah. Gua kemarin udah lahir, kecil udah lewat, remaja udah lewat, udah masuk dewasa, udah nikah. Habis nikah punya anak. Mati dong. Atau habis punya anak, punya cucu, mati dong kayak gitu.
oh stepnya udah ya, tinggal dikit lagi. udah sampai situ. Sempet bilang sama gitu. Udah sempet kepikiran dan sempet bilang waktu itu sama istri. Ini kita mau nikah, habis kita nikah nih punya anak nih. Kalau misalnya aku sampai masih punya anak, kalau misalnya enggak, atau enggak abis aku punya anak, aku udah nggak ada, atau enggak abis punya anak punya cucu, udah nggak ada. Setidaknya sampai aku tidak ada, itu stepnya berarti sebentar lagi dong. Udah sampai ke sana. Itu udah sampai ke sana gitu. Apa kata istri? Terus dia bilang, ya juga ya, gitu. Ya juga ya udah stepnya segitu aja ya. Kehidupan. Sebentar ya. Iya. Hidup tuh sebentar. Itu sebentar. Terus juga kembali lagi masalah orang tua tadi lagi ya, dikit aja gitu. Yang lucu tuh pas abis akad itu kan sungkem gitu. Ke mama sama ke mertua. Sama mertua. Ini pasti dialamin sama semua orang, pasti nggak mungkin nggak. Ketika rasa canggung itu masih ada. Mungkin sama orang tua kita enggak. Mungkin sama mertua kayak gitu. Masih canggung dong. Terus aku yang kayak habis dari orang tuaku, istri sama orang tuanya tukeran kan. Pas tukeran, aduh ngapain ya? Aduh gimana ya kayak gitu. Terus pas lagi sama orang tuaku ya pastilah nangis kejar segala macam. Pas pindah ke ibu mertua, mertua tuh bilang, jaga Dila, bimbing Dila. Kok tuh suara yang kesini ya? Nangis lagi. Aduh, taci banget ternyata ya Bapak ini. Dengan polis ternyata saya. Ternyata, terus dalam ya ternyata ya. Ya Allah, ini mah nggak bisa sampai 10 menit nih. 2 jam nih kayaknya nih berapa episode. Kayaknya konten tersedih deh. Kok sedih? Dari Ya, ketawa. terkeren, apalah kata. Masa sih? Terilmu, ada ilmunya. Ini kalau aku ngomong mulu lama-lama ngocor, jadi harus diem kayaknya. Keluarin. Jadi tahan. Jangan gitu. Kalau tahan nanti muntah. Jadi tahan. Keluarin. Kak, terima kasih loh untuk hari ini. Aku benar-benar Makasih, bersyukur aku. banget bisa ngomong sama kakak karena benar-benar bikin aku lebih keluar dari dunia Lebih lain. terbuka, Iya. jadi memahami. Ya, aduh geter ini. Mulutnya geter guys. Keren banget, terima kasih ya kakak. Semoga ya kalian bisa semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua. Amin. Dan Pasti. selalu mensupport kakak. Thank ya, you. dan semoga kalian semua sehat selalu dan ya menjalankan hidup. Aku yang satu kata buat kalian. Satu kalimat atau kata. Asik. Wah, ada janji tuh. Satu kata. Satu kalimat deh. Ya, satu kalimat juga Oke. boleh. Satu kalimat boleh. Enggak deh, satu kata deh. Oke, satu kata. Oh, lebih hebat lagi berarti. Enggak deh, satu kalimat ini. Oke, satu kalimat lagi. Tidak bisa di-describe itu ya. Apanya? Semuanya karena terlalu keren jadi speechless aku. Oh, speechless berarti ya. Iya, Kalimatnya ada speechless. speechless. Ya, iya sih. Speechless. Benar. Pokoknya sukses terus. Iya, sukses. Makasih kakak sepupu. Semoga istri. Karena istrinya sepupuan sama tante. Gimana sih? Istrinya Megan sama tante aku sepupuan. Nah gitu ya kurang lebih. Bener gak? Hah? Istri aku? Istri kamu punya orang tua. Orang tuanya sama tante aku sepupuan. Om, Bener. kayaknya papanya deh. Ini kan orang tuanya. Oh, papanya istri aku sepupuan sama, Tante aku. berarti kita sepupuan. Iya. Aku ponakannya dong. Iya. Ini keponakan aku guys. Jadi semoga berkah, ambil Amin, ya Allah, amin. karirnya juga semakin baik, semakin Amin. sukses. Pokoknya diberikan takdir yang terbaik. Pokoknya terima kasih udah nonton ini ya. Semoga kalian sehat selalu dan Amin. semoga keren deh hidup kalian. Amin. Nonton terus sinetronnya. Oke. Oke guys, jangan lupa subscribe, dadah. Dipencet tombol like-nya, Like. Komen di bawah yang banyak. Komen. share. Pokoknya subscribe. Jangan lupa subscribe channel Keluarga Sultan. subscribe. Mantap.